guru beserta siswa-siswi sekalian di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Sesaat lagi marilah kita saksikan sebagai sambutan dari kami SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yaitu pertunjukan berbalas pantun khas Lampung yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Sikam ada SMA 5, izin kau Sikam hanya nampil kau penampilan Sikam.
Sikap Pajak Perwakilan SMA 5 Bandar Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sikap akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Sendang Agung, Ibu Reni Listiawati MPD, Bapak Ibu Guru, serta siswa-siswi sekalian yang kami cintai. Yang kami hormati, Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Lubus MPD. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat merasakan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya, Dela Andieta, memimpin pelaksanaan kegiatan rangkaian latihan dasar kepemimpinan siswa, yakni kunjungan sekolah ke SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, serah terima cindera mata. Yang keenam, sharing session bersama Ketua OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Mdapa Zilzian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malik ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pada saat ini kami berkumpul memanjatkan doa dalam rangka kunjungan SMA 1 Negeri Sendang Agung ke SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Tiada lain yang kami mohonkan kecuali rahmat, inayah, dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah bimbingan dan hidayah-Mu kepada kedua belah pihak yang ada pada hari ini, agar dalam acara studi banding ini kami dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat demi kemajuan sekolah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan peningkatan kualitas sekolah kami yang tercinta ini, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami, untuk terus berbuat dalam meningkatkan kualitas sekolah kami ini dan limpahkan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kami, pemimpin-pemimpin kami dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas sekolah kami, baik di SMA Negeri 5 Bandar Lampung maupun SMA Negeri 1 Sendang Agung. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan syuhada kami. Terimalah doa dan pinta kami ini. Akhirnya ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Sendang Agung, Ibu Reni Listiawati MPD. Kepada Ibu Reni Listiawati MPD, disilakan. Bu Kepala Sekolah, sepertinya tadi duduk anak-anak kita yang di belakang tidak kelihatan. Nah, kalau berdiri seperti ini kelihatan semua sampai belakang ya. Baik, saya ulangi karena tadi kita terpotong karena memang kita mendapat edaran pada jam 10 kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diharapkan semua untuk berdiri, dan pada pukul 15 ya 15.20 kita menyanyikan lagu pada negeri ya. Karena itu merupakan surat edaran dari provinsi, tentunya kami juga melaksanakan walaupun sekolah kita di gunung ya. Baik, karena saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Terima kasih. Semoga yang menjawab salam diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan yang belum dapat jodoh segera mendapat jodoh ya. Yang mempunyai cita-cita melanjutkan ke perguruan tinggi diterima di perguruan tinggi, dan doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak menjawab doanya juga tetap sama ya. Baik, yang terhormat Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Hayati Nufus,
wakil kepala sekolah ada saya tadi Pak Yohanes ya. Oh iya, Pak Yohanes ini pembina OSIS ya, pembina OSIS kalau tidak salah kemarin kita sudah cek ya. Ya, yang seperti pembina OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Bapak Yohanes. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Sendang Agung beserta jajaran, dan yang tentunya saya sangat banggakan anak-anak hebat SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan SMA Negeri 1 Sendang Agung. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas izin dan rahmatnya kita dapat bersilaturahmi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, marilah senantiasa kita sanjung agungkan sholawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran, tentunya siswa-siswi kita yang sangat luar biasa ini, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Saya mewakili dari SMA Negeri 1 Sendang Agung, saya mengucapkan terima kasih sekali atas sambutan yang sangat luar biasa ini, dan di luar ekspektasi kami sebenarnya tadi ya. Di luar kita sudah disambut dengan lantunan sholawat yang sangat indah sekali, dan kami ditempatkan di ruangan yang megah ya, Revan ya, luar biasa ya. Kursinya bagus ya, mejanya bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita shalawatin ya, sama-sama ya. Dan selanjutnya saya mengucapkan permohonan maaf jika awal kita kemarin menargetkan jam 9 sampai di sini, walaupun di undangan memang jam 10, tapi kami sampai di sini 9.30, agak mengaret sedikit 30 menit. Ya, kami mohon maaf dikarenakan memang perjalanan cukup jauh. Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Sendang Agung ini adalah SMA-nya di gunung anak-anak, ya, di bawah gunung. Jadi kalau pemandangan gunung itu kita sudah biasa ya, Bu. Sudah biasa pemandangan sawah yang luas, hijau, kalau sekarang kering, itu sudah sangat biasa sekali. Tapi begitu kita turun gunung ya, melihat kota ya, itu ya, wow, amazing gitu ya. Nah, luar biasa sekali, karena ini anak-anaknya pada turun gunung nih ya. Begitu kemarin kita rapat persiapan LDK, karena ini adalah pengurus OSIS SMA Negeri 1 Sendang Agung tahun ajaran 2023-2024 ini sedang melaksanakan LDK, latihan dasar kepemimpinan selama 3 hari ya. Hari pertama dan kedua kemarin berada di sekolah dan kami mengundang pemateri dari luar, dan ini hari ketiga kita agendakan namanya studi tiru. Nah, kemarin pada rapat persiapan ini cerita sedikit ya Pak Yu. Ya cikal bakal kenapa kami tiba-tiba bisa sampai sini. Jadi ketika rapat persiapan saya dilibatkan oleh Waka untuk memberikan motivasi dan arahan. Dan saya memang selesai pelantikan pengurus, saya memang ngobrol-ngobrol ya, namanya ngobrol asik bareng kakak OSIS ya. Ngobrol-ngobrol, yuk kita pengurus OSIS tahun ini sebagai motivasi ya, kita jalan-jalan yuk gitu. Dan gayung bersambut, ayo gitu kan, yuk kita jalan. Dari awal obrolan kami tersebut akhirnya tiba pada rapat persiapan kemarin untuk kegiatan studi tiru kita lanjutkan. Dan kemarin sebenarnya ada 2 pilihan sekolah, yang satunya SMA sama-sama di SMA Bandar Lampung ya, ya SMA Legend kalau itu ya, SMA Legend dan SMA 5 di voting. Tapi sebelum di voting, Bu Kepala, saya meminta anak-anak untuk browsing dulu 5 menit
browsing dulu antara SMA A dan SMA B. Saya kasih waktu ya, kemarin Revan kasih waktu. Setelah 5 menit saya voting, ya siapa yang ke SMA 5? Akhirnya SMA 5 semuanya. Gitu. Karena memang SMA 5 ini luar biasa sekali ini ibu kepalanya. Luar biasa, postingan share-nya di grup saya itu sampai geleng-geleng kepala ini ibu kepala. Yang ada aja Bapak Ibu makanya ada aja kegiatan, ada aja program. Terakhir kemarin kalau tidak salah kantin ya, kantin. Nah nanti kita mau diajak ke kantin sama ibu kepala nih. Kita mau ke kantin ya. Sebelumnya itu ada podcast yang selalu di-share ibu kepala di grup kami, ya itu podcast SMA 5 ya. Sudah banyak sekali bintang tamunya. Ya mudah-mudahan nanti SMA Negeri Sasenanggung bisa jadi bintang tamu nih ya. Setelah kemarin ya Pak ya. Ya, begitu banyak program kegiatan di SMA 5 ini akhirnya menggelitiklah siswa-siswi SMA kami untuk silaturahmi kemari. Ya, yang pasti pulang dari sini kita harus bawa oleh-oleh. Ya, kita harus pulang bawa oleh-oleh. Apa yang bagus di sini dan mampu kita terapkan harus kita terapkan. Begitu ya anak-anak? Ya, sebenarnya pada lemas. Kita punya yel ya. Kita yel dulu ya. Oke, SMA 1 sedang langsung silakan. Mohon berdiri. Sudah? Are you ready? Ready. Oke. Sematung. Bergerak. Sematung. Inovatif. Sematung. Gemilang. Sematung. Tenang, bergerak. Ya, ini Semansung. Semansung ini akronim dari SMA Negeri 1 Sedang Agung. BIG itu adalah visi kami. Ya kalau memang secara kasat mata BIG itu artinya besar. Yaitu harapan kami sekolah kami menjadi sekolah yang besar walaupun di ujung gunung, di ujung baratnya Lampung Tengah ya. Kami berharap sekolah kami juga menjadi sekolah yang besar. Tapi BIG itu ada maknanya. B yaitu bertakwa, I inovatif, G gemilang. Dan kami mempunyai hashtag terus bergerak menuju ulangi, terus bergerak menuju ya. Jadi kami berharap silaturahmi kita ini tidak terputus ibu kepala. Kami bisa membawa hal-hal yang baik dari SMA 5 ini yang sangat luar biasa sekali ini. Tadi begitu masuk ke ruangan kita disambut dengan tim musikalisasi puisi ya SMA 5 dan begitu saya mendengar wah bahasa Lampung ini ngerti nggak nih anak gue ini bahasa Lampung ngerti nggak tadi artinya ngerti nggak sedikit ya karena memang Sedang Agung itu memang daerah terasa sukunya banyak Jawa ya Jawa dan juga ada Sunda. Kalau Lampung malah presentasinya tinggi sekali ya Pak Edi Pranoto ya. Kalau saya kebetulan memang orang Lampung, saya orang Lampung asal orang Padang Ratu dan gurunya pun yang Lampung. Kami ketika nyari guru bahasa Lampung kemarin karena guru bahasa Lampung kemarin itu resign karena harus ngambil P3K di SMP jadi resign. Saya bingung bu kepalanya di guru bahasa Lampung karena memang pada susah katanya bahasa Lampung itu ya. Akhirnya tapi ketemu juga ada tapi memang bukan orang Lampung. Jadi agak kesulitan ini Pak, ya. Makanya tadi begitu, caculai naboy, caculai naboy. Waduh, itu ngerti nak? Anak-anak kalau ngerti kalau itu ya. Karena anak-anak biasa caculai naboy yang ngacep-ngacep ya. Iya. Nah itu ngerti, ya paham ya. Tapi begitu sudah masuk pantunnya tadi, udah bubar ya. Apa itu artinya? Ya, dari tim musikalisasi puisi tadi kita dapat belajar bahwa kita harus membudayakan bahasa Lampung ya, budaya Lampung yang sangat kaya ini. Jadi tadi adalah memperkenalkan budaya Lampung melalui musikalisasi puisi dengan lagu yang viral yaitu Cak Colai
nabu-nabu, jadinya nggak ngantuk tadi ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk tim. Nah, ini kita sebenarnya secara tidak sengaja sudah dapat ilmu baru ya. Ternyata di sini ada musikalisasi puisi. Punya kita ada sebenarnya Bu Kepala, tapi belum aktif. Belum aktif ya, mudah-mudahan Pak Edi ya. Pak Edi bisa mengaktifkan kembali musikalisasi puisi kita ya, agar anak-anak kita bisa lebih kreatif dan inovatif ke depannya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan Bapak Ibu yang saya bawa kemari ya, katanya tak kenal maka saya maka cinta ya. Saya akan perkenalkan yang pertama ini dari sudut sebelah kiri saya ya. Ini ada Ibu Endang ya. Ibu Endang ini adalah satu perpustakaan yang nantinya siapa tahu kita mampir ke perpustakaan, mungkin nanti Bu Endang akan intip-intip di perpustakaan ya. Nanti Bu Endang lihat apa yang bagus, nanti kita terapkan di SMA langsung ya. Dan selanjutnya ini ada Pak Susilo ya. Pak Susilo ini adalah guru BK kita. Nah, tadi Pak Susilo saya sudah dicolek sama Ibu Kepala, ruang BK-nya ada di atas dan ada ruang konsultasi itu di luar ya, dengan para wali, itu nyaman sekali ya. Dan selanjutnya ada Pak Edi Pranoto. Pak Edi Pranoto ini adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang selanjutnya, nah ini Bu Kepala, ini sebenarnya saya juga bingung ini mengenalkan sebagai siapa ini. Kemarin ini baru dilantik di aula dinas ya, jadi kepala SMA Negeri 1 Kubian, tapi memang belum pas dari ini adalah wakil sarkas dan wakil humas kami. Nah, jadi humas dan sarkas kami jadikan satu karena kami hanya 18 obel. Dan selanjutnya ini ada Pak Sukono. Nah, ini adalah siswa awalnya ya. Pak Sukono ini adalah pembina OSIS ya Pak Yu. Ini ada pembina OSIS kami. Tapi perangkap ini Pak Yu ya. Ini perangkap operator dapur ya. Operator dapur dan yang pegang eskul Jarkom juga ya. Untuk media sosial ini Pak Sukono, koordinatornya, dibantu dengan siswa-siswi eskul kita ya. Dan saya di sini akan memperkenalkan ketua OSIS kita ya, ketua OSIS yang baru terpilih kemarin, ada Anggun ya. Anggun ini aktif di kegiatan kepramukaan, pramuka aktif. Kemarin mengikuti kegiatan di Warda, alhamdulillah. Tapi untuk apa yang Pak ini? Raimuna ini kami izin dulu ya, izin dulu. Dan wakilnya ada kelas 10, ada Vito ya. Dan sekretarisnya ya, sekretaris ini adalah Reva ya, Reva. Dan selanjutnya Dinda Hera ya, selamat memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, nama saya Dinda Briliana, saya dari kelas 11 IPS 1. Dengan siapa dia namanya? Dinda. Berarti menyimak ya, fokus ya. Ya, selamat duduk Dinda. Baik, sepertinya sudah banyak yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kedepannya silaturahmi kita ini tetap terjaga ya. Kalau saya lewat sini berarti saya sudah bisa mampir ya Pak Yulia, Bu Elia ya. Saya sering sebenarnya lewat sini ya, tapi cuma melihat wah gitu aja ya. Sekarang sudah merasakan berada masuk ke dalam SMA 5 ini. Demikian ada apa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup minum es pakai selasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Nufus MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Izin semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Reni selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Sendang Agung di Lampung Tengah yang hari ini sudah alhamdulillah sudah sampai di SMA Negeri 5 beserta jajaran dari para wakil dan siswa-siswanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, kemudian pembina OSIS dan para guru, dan juga anak-anakku baik dari SMA Negeri 1 Sendang Agung dan dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya syafaatnya akan selalu kita rindukan di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung mengucapkan selamat datang pada tamu kita Ibu Reni selaku Kepala Sekolah dan jajarannya dan anak-anak hebat tentunya yang hari ini mengikuti LK3 Tarwa ini hari ketiga ya. Dan juga anak-anakku yang sudah bisa berbaur lah ya dengan teman-temannya. Ini bagian dari saudara-saudara kita juga. Kemudian saya terima kasih pada anak-anak dan pembina OSIS yang sudah mempersiapkan acara hari ini. Sebetulnya saya tidak tahu acaranya seperti apa Bu Reni. Pokoknya saya mau ada tamu, tolong disiapkan. Itu aja. Ya, mungkin browsing melihat sekolah kalau kedatangan tamu seperti apa ya, inilah jadinya. Saya sebetulnya ini di luar ekspektasi saya juga gitu ya. Jadi kami paling saya hanya merintahkan jangan lupa ada banner lah gitu aja, karena itu yang penting nanti untuk foto. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang, saya kenalkan dulu, nama saya Hayati Nufus. Kalau saya pakai Dr. Andal itu Bapak Ibu itu sudah menunjukkan sudah tua. Jadi kalau Bu Reni, saya malu jadi saya udah tua ya, udah 50 berapa ya? 55 tahun ya. Jadi 55 ya? Oh, betul ya. Menolak tua saya rasanya karena bergaulnya dengan muda-muda terus rasanya masih muda ya. Jadi tidak terasa sebetulnya. Jadi sudah 55 dan saya alhamdulillah dipercaya menjadi kepala sekolah SMA 5 ini sudah 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Per 21 April 2020 mungkin sama dengan Bu Reni ya. Kemudian saya kenalkan lagi mungkin Bapak Ibu, kami karena SMA 5 ini jumlah siswanya 1104 ya, ini cukup gemuk sesuai dengan kepala sekolah. Jadi nggak tinggi kalau Ibu Reni ini langsing, tinggi kalau saya mungkin melebar ya. Tapi insya Allah masih sama ya. Ini kami punya 4 wakil. Yang pertama ini saya kenalkan Pak Mustaqim, sarjana komputer dan magister manajemen. Berdiri Bapak. Ini kurikulum. Kemudian Pak Supalwo ini SPD. Kemudian Ibu Dr. Anda ini sama saya. Ini Bapak Sarana ya. Kemudian ini yang Bapak Sarana dan ini Ibu Eliawati, Bapak
emas ya. Kemudian saya punya kalau di SMA 5 pembina OSISnya ada 3 Bu. Karena nggak mungkin kita kepegang oleh satu orang. Ini mohon berdiri 3-3-nya aja biar cepat. Nah ini mungkin yang pakai kacamata Pak Yohanes, ini bidang organisasi ya, seni dan organisasi. Kemudian yang cantik sendiri ini Ibu Indah, ini Infak dan Impact dan agama ya. Kemudian Pak Randy ini olahraga. Nah kemudian ada juga karena saya ini sebetulnya tidak punya oleh-oleh Bu. Kalau Ibu tadi minta oleh-oleh, saya mungkin sama seperti Rita Sugiarto. Kalau Ibu minta oleh-oleh ya, saya ini mungkin oleh-olehnya ini. Nanti kami akan kenapa ada kursi di sini, ini hasil anak-anak Bapak Ibu ya. Kami seperti tadi Ibu Reni ada, kita kemarin baru launching. Kami ini selain kami sekolah double track ya, kemudian kami juga sedang konsentrasi di bank sampah. Jadi hasil yang Bapak lihat ini kursi ini adalah eco-brick, artinya botol bekas yang diisi oleh kumpulan plastik sehingga bisa dimanfaatkan. Nanti mungkin ada duta bank sampahnya ada di antara kita. Kemudian kita apresiasi juga untuk pembina bank sampah, mohon berdiri. Pembina. Nah ini ada 3 mana Pak David, satu lagi. Ya. Bu Endang dan Pak David. Ya ini tidak intinya. Saya senang pada semangat. Nah ini dari duta bank sampahnya tiap kelas itu ada 3 wartawan. Kemudian yang lainnya adalah mungkin tidak diperkenalkan, ini tim medsos kami. Nah ini seperti Bapak ini tim medsosnya kami banyak, ada sekitar 5 orang tim medsosnya Pak. Karena tidak mungkin kegiatan cover orang satu. Dan kami juga punya ruangan khusus editing. Nanti kita sama-sama melihat ya ruangan editing. Insya Allah Bapak Ibu kami setiap ruangan dibuat nyaman ya. Kenapa? Karena kami yakin anak-anak ini sepulang sekolah mengerjakannya. Jadi kalau tidak nyaman ya nanti kasihan ya. Kemudian nanti ada radio juga, kita untuk ke radio bisa kunjungan nanti. Kemudian Bapak Ibu mungkin saya tuh sebetulnya malu studi tiru apa gitu ya di SMA 5 ini. Nah tetapi karena Bu Reni sudah memutuskan untuk memilih SMA 5, tentunya kami sangat berterima kasih. Nah sekarang kami ini sebetulnya belum banyak prestasinya, baru mensejajarkan lah. Tidak banyak tapi mensejajarkan. Mungkin kalau orang bicara kalau dulu SMA 2, SMA 9, nah kami sudah lampaui Bapak Ibu ya. Buktinya apa melambauinya? Kami jumlah pendaftar itu sudah 3 tahun berturut-turut paling banyak, mungkin seprovinsi Lampung. PPDB kami ini setiap tahun itu di atas 1000. Tahun ini 1497. Sementara yang diterima hanya 346. Ini jadi 1151 tidak diterima dan itu selalu yang dicari kepala sekolah. Saya sempat ganti nomor itu kalau lagi PPDB Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kami prestasi mungkin ya kenapa kami sudah lewati SMA 9 dan SMA 2, kami tiap tahun sudah tahun ini insya Allah tahun ketiga mau hat-trick kami Pak. Selalu terbanyak diterima di undangan di perguruan tinggi. Tahun ini kami 95 orang. Kami punya cara-cara yang memang tidak mudah untuk bisa mewujudkan anak-anak bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes ini. Tapi kami selalu berusaha sehingga alhamdulillah 2 tahun berturut-turut hasilnya sudah bisa kita ketahui ya. Jadi alhamdulillah tentunya ini juga berkat dari kerjasama semua pihak ya, baik komite, kemudian guru-guru dan siswa itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati anak-anakku ya, kami perkenalkan juga ini ada ketua OSIS juga kami di sini. Ini juga mungkin baru sebulanan kami dilantik. Ini berdiri ini adalah ketua OSIS SMA 5 Bandar Lampung. Kemudian ada sebelahnya
Cika ini berdiri, ini ketua MPK-nya. Kemudian yang jadi MC-nya ini Dela, ini bendahara OSIS. Kemudian ini Rai, ini sekretaris OSIS, dan yang lain-lainnya mungkin nggak bisa saya perkenalkan satu persatu, tetapi yang ada di ruangan ini nanti yang akan menerangkan, menjelaskan. Nah, SMA 5 ini Bapak Ibu ya, memang kalau dilihat mungkin gedungnya bagus ya Pak ya. Pasti orang itu kalau kesini itulah yang dilihat. Tapi memang kami konsekuensinya dari gedung yang bagus ini tentunya kami jaga kebersihannya juga. Kami mempekerjakan, ini kami mempunyai baik guru dan tenaga kependidikan ini ada 140. Jadi kemudian rombelnya kami ada 32 rombel, cukup gemuk ya. 10 rombel kelas 10, 12 rombel kelas 11 dan 10 rombel kelas 12. Kemudian kami mempunyai visi juga adalah mewujudkan insan yang berakhlak mulia ya. Kemudian berkepribadian dan mandiri Bapak Ibu ya. Jadi memang kami memilih visi misi ini tentunya dengan TOT ya. Jadi apa sih yang menjadi kebutuhan kita 5 tahun ke depan? Nah, karena saya pas kesini 3 tahun yang lalu, mungkin nanti 2 tahun kita evaluasi lagi apakah sesuai dengan zamannya atau tidak ya, karena memang ternyata dunia pendidikan kan selalu kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, mungkin kalau saya produk tua tapi tetap kami juga belajar ya. Nah, mungkin untuk kantin Bapak Ibu ya, kemudian double track. Kenapa double track ada di SMA 5? Kami semua kepala sekolah yang ada di Bandar Lampung ini tentunya belajar juga double track ini sampai ke Jawa Timur Bapak Ibu. Kami ke Jawa Timur ini ada beberapa kepala sekolah itu kurang lebih ada 1 bis ya. Itu di Puncuk ya, di kecamatan, karena kalau double track di Jawa Timur itu tidak di ibu kota kabupaten atau kota ya, jadi di kecamatan yang memang tidak ada SMK-nya. Tujuannya apa? Memberikan keterampilan ya, sehingga anak-anak mungkin kalau putus sekolah ketika tamat SMA dia punya keahlian yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Kami belajar ke SMA 1 Puncuk di Jawa Timur. Kemudian saya tidak puas cuma 1 SMA ya. Setahun yang lalu kami pergi lagi ke SMA di Malang, di Kabupaten Malang. Kemudian kami juga belajar tentang manajemen kantin ke SMA 5 Malang, kemudian ke SMK 4 Malang. Jadi ternyata kalau kita di Sumatera ini mungkin ya seperti ini udah bagus, ternyata kalau di Jawa itu udah ya, nah jadi kita memang, saya sering browsing sekolah-sekolah mana yang bagus di Jawa. Jadi insya Allah nanti kedepannya saya mau belajar toilet Bapak Ibu, karena kita jangan sampai anak-anak ini image toilet itu kan kotor, bau ya, anak-anak itu kan kayak itu. Nah kita sudah berusaha untuk toilet ini kita ada outsourcing. Kami punya outsourcing khusus kebersihan itu ada 4. Kemudian 3 outsourcing untuk satpam. Itu pun masih kurang sebetulnya kalau kebersihan. Tetapi kami baru mampu gitu. Jadi kami pengennya anak-anak di WC itu nyaman, ya, tidak lagi memijit hidungnya mungkin ya. Karena kami yakin ketika di WC mungkin dia ada ide juga, ada inspirasi. Nah, tapi yang susahnya ini kadang disalahgunakan. Di WC ngerokok. Nah ini yang kadang salah ya. Nah ini kita hanya baru beberapa juga Bapak Ibu, kami WC-nya belum bagus. Makanya saya rencana itu mau belajar ke SMA 4 Semarang. Karena saya lihat di medsos itu SMA di Semarang itu sudah kayak hotel. Jadi kami ingin ya selalu berusaha untuk bagaimana supaya bagus ya sekolah ini. Nah tentunya Bapak Ibu, tentunya ini juga dukungan dari komite ya. Komite kami nggak mampu kalau sudah hanya dana BOS saja. Nah ini jadi ini anak-anak yang hebat ini tentunya juga komitenya lancar-lancar ini. Ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau SMA 5 mau studi tiru mungkin nanti kita bisa pada waktunya nanti ada duta ya, duta kita yang bagaimana anak-anak ini kita bagaimana bisa memahami
Kenapa pilih saya tahun ini adalah bank sampah? Ya. Bank sampah ini sesuatu hal yang sampah artinya di sekitar kita ini nggak bisa dihindari. Tentunya yang kami concern adalah sampah yang anorganik, sampah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Nah ini bagaimana penanggulangannya? Anak-anak tentunya ya harus paham dan harus bisa memperlakukan sampah ini tidak lagi barang bekas yang hanya dibuang ke tempat tong sampah. Tetapi kita bisa bagaimana sampah-sampah ini bisa kita pilih. Sampah yang akan bisa menghasilkan, sampah yang kita bisa daur ulang, sampah yang nantinya akan bermanfaat bagi kita. Suatu saat saya yakin di antara duta-duta sampah yang ada di SMA 5, tidak hanya mungkin kalau SMA kami hanya memberikan pemahaman tentang lingkungan saja, tentang sampah, mungkin besok-besok dia akan punya inspirasi tentang sampah yang lebih hebat lagi. Hari ini ekobrik itu adalah sampah yang kita dari plastik ini yang kita masukkan ke dalam botol, boleh aqua ya, saya sebut merek jadinya ya, boleh apa mungkin Fanta, yang penting sama. Nanti kita isi dengan sampah-sampah yang ada di sekitar kita, itu dipadatkan Bapak Ibu. Bayangkan satu botol itu memerlukan sampah bisa ini Bapak Ibu, sampah ini satu botol gini, ini memerlukan kurang lebih 6 kantong kresek besar. Coba bayangkan kalau satu rumah ini satu minggu membuang sampah plastik itu 6 kardus, ini sudah dapat satu botol. Ini nanti 19 botol ini yang sudah diikat, belum diikat. 19 botol ini kita kumpulkan jadi satu kursi ini. Kita bungkus jadi cantik. Dan jangan takut 100 kilo misalnya bobot tubuh ini masih tidak akan ngeleok ya, tidak, masih mampu. Jadi artinya anak-anak kita ini sudah sangat semangat anak-anak kerjaan ini. Memang ini lemah. Ini ada di jual ini ada Bapak Ibu. Ya, kalau kita buat di online ini ada yang jualan ini. Artinya ini dari sekarang pun sudah ada pasarnya orang yang nyari ini. Nah, tapi kamu tidak mengajarkan anak-anak ini untuk beli. Ya, kalau bisa nanti suatu saat jadi pengusahanya. Ya, kan sampah ini dibuang kotoran. Kalau kita kumpulkan, kita telaten, ini bisa menjadi devisa nantinya. Nah ini bayangkan. Belum sampah ini kami nanti akan kedepannya akan membuat tas. Ya. Jadi banyak sekali yang memang bisa kita lakukan dengan sampah yang memang mungkin kita hari ini baru sebelah mata. Nah anak-anak kami sekarang ini rebutan sampah Bapak Ibu. Kalau ada sampah saling colong. Jadi rebutan sampah sekarang. Nah, jadi kami nanti mungkin P5 kami karena kami juga tahun ini alhamdulillah dapat bos kinerja. Ya. Bos kinerja terbaik sehingga dapat bantuan itu 45 juta dan kami akan manfaatkan untuk bagaimana anak-anak ini nanti P5-nya adalah ekobrik. Ya. Jadi satu anak harus bisa mengumpulkan satu botol ekobrik ini. Ya. Ini waktunya diberi waktu kurang lebih 5 hari, 1 minggu jadinya. Ya. Nah insya Allah bisa ini, anak-anak bisa. Ya. Dengan catatan serius mengerjakannya. Ya. Tidak harus ngotot, ini yang penting kalian kumpulkan saja sampah-sampah ini. Mungkin bisa ditiru nanti. Nah ini oleh-olehnya ya. Jadi kalau Rita Sugiharto tidak mau emas dan berlian, ini aja. Ini besok-besok bisa jadi intan dan berlian ya. Banyak anak-anak, kemudian kami karena mungkin di Bandar Lampung, jadi kami juga sudah kerjasama dengan komunitas-komunitas anak-anak hebat yang mana tergabung dengan Gajah Laut Kebersihan, kemudian Sahabat Gajah. Itu mereka mahasiswa-mahasiswa yang umumnya tergabung bagaimana dia tentang lingkungan. Nanti suatu saat tidak mustahil kita akan ada ekskul ya, pecinta lingkungan. Nah, kalau ini perlu anak-anak. Bagaimana pemahaman, karena anak-anak ini saya yakin ini Bapak Ibu kita ini lagi merubah mindset. Ya. Ini yang susah ini kan merubah mindset. Saya yakin tidak cukup 1 tahun, tetapi saya yakin ini kalau anak-anak sudah paham, dia sudah mau mengikuti, akan tumbuh dari
1.100 anak ini nanti ada 10%-nya yang akan sadar dengan lingkungan, suatu saat pasti muncul. Nah, ini harapan kami seperti itu. Karena kami juga tidak mungkin ya memaksakan anak-anak supaya bisa ini, tapi paling tidak anak-anak pernah belajar ini, tahu fungsinya, tahu manfaatnya, sehingga tidak menutup kemungkinan juga ketika misalnya anak-anak ini kami bisa suatu saat mau kuliah S2 LPDP misalnya, yang pembiayaannya dari Kementerian Keuangan, itu harus buat esai. Apa yang kalian lakukan? Nah, kalau kalian tidak pernah melakukan, hanya sekolah-sekolah aja, saya yakin kalian akan tersingkir di babak awal ya. Jadi tidak, sekarang ini anak-anak tidak hanya kita dituntut untuk bagaimana bisa pintar secara kognitif saja, akademiknya bagus, tetapi kalian mungkin kurang empatinya dengan lingkungan, dengan teman, itu juga bisa tidak ada kepedulian dengan lingkungan dan dengan teman, itu akan menjadikan nilai poin bagi kalian. Bagaimana membuat suatu, mungkin kalau yang sudah di bank sampah, diceritakan aja tentang bank sampah itu bagaimana. Dia sudah punya gambaran. Tetapi kalau tidak pernah melakukan apa-apa, apa mungkin membuat suatu esai? Saya kira akan kesulitan. Nah ini tentunya referensi atau literasi juga kalian harus cari terus, sehingga suatu saat akan menjadi hasanah untuk kalian, wawasan berpikir. Karena bagaimanapun passion kita ya, itu yang harus kalian miliki. Tiap anak mungkin lain passionnya, tetapi dari sekarang tentukanlah, saya akan memperdalam apa ya. Jangan melihat sebelah mata. Mungkin kami kemarin Bu Reni dan timnya, kami ini kemarin ada 3 ya mata pilihannya, yaitu rias pengantin. Anak-anak kami titipkan, kami kerjasama dengan BLK Bandar Lampung, dan anak-anak bagaimana dengan sekolahnya? Sekolahnya tetap ya, belajarnya online di sekolah, tetapi karena di BLK itu harus tatap muka penuh, full day. Jadi sama pagi-pagi nih absen ya, di satpam langsung masuk ke BLK mengikuti sekolah rias pengantin, sore pulang ngabsen lagi. Tugas-tugasnya hari Sabtu dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi itu pertemuan ini sekitar 12 minggu ya. Tiap hari Sabtunya aja tapi kan gitu. Nah itu ternyata, dan ujiannya juga Bapak Ibu ya, di BLK itu sudah sertifikatnya sudah standar industri. Jadi sangat bermanfaat bagi anak. Kemudian kami ada double track patisserie ya. Itu kerjasama dengan Polinella. Polinella anak-anak tiap Sabtu juga sama 12 kali pertemuan tiap Sabtu, belajar masak, belajar buat kue, dan kuenya juga bukan buat combro Bapak Ibu ya, buat tertimus bukan ya, tetapi buat kue-kue yang memang ala hotel ya. Jadi kue-kue yang memang premium lah ya, bahan-bahannya ada. Jadi memang kami hanya menyediakan bahannya. Tenaga dari Polinella tidak kita bayar, hanya kita ganti transportnya, karena mereka beliau-beliau itu tiap Sabtu mengajar. Kemudian yang ketiga, double track yang ketiga adalah desain grafis. Kami kerjasama dengan Dharma Jaya. Anak-anak belajar bagaimana desain grafis. Ada, coba Manggala ada berdiri. Nah ini alumni double track di tahun kemarin di Dharma Jaya. Kami rekrut yang di Tengah. Kami memang masih kekurangan Bapak Ibu untuk di TU, kami daripada nyari yang lain, anak ini tidak kuliah. Nah memang gunanya double track itu kan mempunyai kemampuan ya. Ada nilai ini kami ada 1 orang contohnya, dan mudah-mudahan di tempat lain juga ada, karena sertifikat itu insya Allah menolong untuk anak-anak. Dan kami akan kembangkan lagi lah, nanti apa kita masih pikirkan, apalagi yang akan kita untuk anak-anak, sehingga saya yakin anak-anak ini anak-anak hebat semua seusia ini. Apapun yang dia berikan, kami memang tidak akan semuanya, hanya membuka aja, membuka wawasan, ilmunya mungkin sedikit, selebihnya silahkan berapresiasi. Kalian hebat, ibu zaman seumur kalian yang belum bisa apa-apa.
Ya karena saya mungkin kalau tadi anak-anak hebat ini udah bisa apa-apa ya. Saya yakin saya dulu Kak hanya sekolah aja kan gitu. Jadi tidak bisa apa-apa, ternyata anak-anak sekarang lebih ekspektasinya lebih tinggi ya. Jadi dan tadi kita sengaja tampilkan budaya Lampung ya, Bapak Ibu. Kenapa budaya Lampung kita angkat? Jangan sampai anak-anak di Provinsi Lampung tidak lagi mengenal akar budayanya. Siapa lagi yang akan mewarisi budaya ini kalau enggak kita? Saya bukan orang Lampung, ya, saya orang Sunda, Jawa Barat. Ya betul. Jadi saya nggak ngerti, tapi saya menikmati. Ya, saya senang. Apalagi kalau yang gitar tunggalnya itu ya, nah, itu yang itu rasanya kalau saya mungkin ada di Sendang Agung ini tadi Bu Reni gambarkan letak geografisnya sambil ngedengerin musik itu, ngelihat gunung, ngelihat sawah. buka timbel, nah gitu ya, buka timbel. Nanti boleh ya Bu Reni kami kesana mau bacakan. Kami punya mobil untuk operasional anak-anak nanti. Ya kalau memungkinkan kunjungan balasan. Kami punya mobil HIS yang memang digunakan untuk operasional kegiatan anak-anak. Ya, jadi nanti kalau anak-anak mau, ya. Jadi anak-anak itu hebat Bapak Ibu. Saya nggak bisa apa-apa dulu ya. Tapi alhamdulillah nasib masih punya nasib walaupun jadi guru dan ya jadi kepala sekolah jadi percaya. Itu ya. Jadi itu anak-anakku, tingkatkan terus prestasi kalian. Tidak ada yang salah dalam diri kita, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup kita. Semua bisa diraih asalkan apa? Serius, tanggung jawab dan konsisten ya. Dan jangan lupa juga selalu berdoa, karena nggak mungkin ya, kita jadi hari ini tanpa proses yang panjang. Nggak bisa. Jadi siapa nanti yang berhasil itu yang paling dekat dengan Allah. Ya, saya rasakan kalau masih seumur gini kalian tidak taat dengan perintah agamanya, ya jangan berharap besok-besok sukses. Enggak, saya yakin enggak. Karena apa? Kita ini produk ya, produk kemurahan Allah semua. Ya, enggak ada pinter-pinternya, ya, tapi Allah mudahkan kita semuanya ya. Dan jangan lupa itu ya. Karena nggak ada lagi ya, Allah inilah yang menuntun kita untuk bisa belajar dengan mudah ya. Ilmu yang sulit pun kalau Allah sudah ridho, kun fayakun, tidak ada yang mustahil ya. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu serah terima cendramata dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung kepada SMA Negeri 1 Sendang Agung, kepada Ibu Hajah Hayati Lubus MPD dan juga Ibu Reni Listiawati MPD. Disilakan untuk ke depan. Ya, ini ada penangan Ibu dari Sama double track kami. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Semoga ini menjadi kenang-kenangan yang membuat kami termotivasi. Amin. Ini Bu Eli ada banyak nggak? Apa? Ada? Banyak dikasih nilai. Siap. Ini hasil dari ini kan desain Iya, grafis ya. desain. Desain grafis. Ini Bu. Terima kasih. Selanjutnya foto bersama. Kami juga ada. Oh, oke, boleh, silakan. Ini hasil dari siswa-siswi kami. Ada jam yang hidup. Dan kepada SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Ini cenderamata yang mempererat tali silaturahmi kita ya. Apa kurang? Yang kurang? Oh, ya. Bapaknya Mas Aswad. Pak, masuk Pak.
Bandar Lampung, SMA Negeri 1 Sendang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anja Hadiah Yasin Hasim PB selaku Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dan saya hormati juga kepada Kepala SMA Negeri 1 Sendang Agung Ibu Reni Yustiawati. Dan yang saya hormati pula kepada Bapak Ibu Dewan Guru dari SMA 1 Sendang Agung dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Nah, di sini saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Galang Ramadan dari kelas 11 F6. Ini foto saya udah. Di sini, berdirinya saya di sini akan memandu acara pada siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang SMA Negeri 5. SMA Negeri 5, siapa sih yang kata SMA Negeri 5 ini? Sekolah keren, sekolah bagus. SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini didirikan pada tahun 1983. Yang sebelumnya dikenal dengan SMA Negeri W Halim dan diganti menjadi SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 1997. SMA Negeri 5 juga ini terdiri dari 1.104 siswa. Wow, sangat banyak. SMA Negeri 5 Bandar Lampung juga ini merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri dengan akreditasi A yang ada di Provinsi Lampung dan sudah dikenal di Provinsi Lampung, bahkan seluruh Indonesia pun paham kali SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini. Sama dengan sekalian juga SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini dalam waktu 3 tahun belajar itu ada dari kelas 10, 11, dan 12 dan di tahun ini, dimulai tahun kemarin itu sudah masuk kurikulum merdeka. Anak-anak kurikulum merdeka ini muka-muka orang-orang semangat ini. Wah, kami semangat jadi coba. Semangat dengan P5. Nah, next selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang OSIS. Pembina OSIS ini siapa sih yang kenal sama Pak Yohanes Edi Purwanto ini? Dan yang pembina kedua itu ada Pak Randy Oktang Gajaya. Terus yang paling cantik dan Saleha Ibu Siti Nanda. Nah, next selanjutnya saya akan menjelaskan sekretariat bidang dari OSIS. Nah, segi satu itu tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segi dua itu tentang pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak yang mulia. Yang segi tiga ada pembinaan bela negara, kepribadian unggul serta wawasan kebangsaan. Keempat, pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga sesuai bakat dan minat. Kelima, pembinaan demokrasi HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup serta kepekaan dan toleransi. Keenam, pembinaan kreativitas dan keterampilan serta kewirausahaan. Segi ke-7 yaitu pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi. Ini yang sekolah lain segi 7. Segi 8 yaitu pembinaan apresiasi, persepsi dan kreasi seni. Segi yang 9 yaitu pembinaan ilmu teknologi dan komunikasi. Dan yang terakhir segi 10 pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, itu sekretariat bidang yang ada di OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Next, selanjutnya. Nih, SMA Negeri 5 juga banyak ekskul nih. Ada berapa? 21 ekskul. Apa aja? Yaitu pramuka, basket. Nih, orang-orang ganteng biasanya di basket ini. Seni musik, persisma, futsal, PNF, vokal, musbus, paskibra, kir. Ada yang tahu kir nggak nih kir? Kir tahu nggak? Kebanyakan kir. Karya ilmiah remaja atau kelompok ilmiah remaja. Nah, yang 11 itu seni tari, poli, rohis, G5 itu radio Gema 5. Yang ke-17 itu PB, badminton 5. Yang ke-18 itu silat, 19 itu taekwondo, 20 itu ada judo, dan 21 ini sekolahnya anak-anak laki banget ini, e-sport.
anak-anak gamers. Saya juga akan membacakan nih prestasi-prestasi tahun ini. Jadi saya akan membacakan, nggak ada di slide-nya sih. Pembacaan prestasinya itu yang pertama, Team Choir Festival atas nama Nicholas Ferdinand Sudarsono serta Kartika Tribuana, medali emas Choir Competition Musikal Sakra Kejuaraan Bali International Choir Festival. Yang kedua itu ada Rian Basri Najwa dari 12.5, yaitu juara 1 karate kategori junior putra 55 kg dan best of the best junior putra kejuaraan karate Adiakasa Cup 2023 se-Provinsi Lampung. Analena Napitupulu, ini anggota OSIS juga ini, sekretaris satunya, medali emas juara 1 Southeast Asian Olympiade of Science and Medicine SEAOSM 2023. Terus ini ada pokoknya ini siswa yang paling keren nih, langsung nyambut 5 medali, yaitu Tasya Nabila Ramawati, medali emas 100 meter gaya bebas, medali emas 100 meter gaya kupu-kupu, medali emas 50 meter gaya bebas, dan 50 meter gaya dada, dan medali perak 50 meter gaya kupu-kupu. Langsung medali nyambut 5 medali. Nah, di OJK Swimming Championship kejuaraan renang antara perkumpulan pelajar Lampung. Nah, tadi kan ceweknya nih, yang cowoknya juga nggak kalah keren. Ada Naldo Subranawan, medali emas 50 meter gaya bebas championship, 50 meter fun swimming gaya dada, 50 meter gaya bebas. Nah, yang keenam juga ada tentang masih ramai juga Gibran Abdiarto Nugroho, yaitu medali emas. Ini kelas 10, di kelas 10 aja udah nyambut 5 medali, 4 malah. 100 meter gaya bebas, 100 meter gaya punggung, 50 meter gaya bebas, dan 50 meter gaya punggung. Nih, ada tanya nih, kecil-kecil ini cantik dan suka bela diri, yaitu juara 1 pencaksilat kategori tanding kelas B remaja putri dan pesilat terbaik remaja putri Satria Muda Indonesia Lampung 5 tahun 2003. Dan yang paling membanggakan nih, SMA 5 pernah ke luar negeri. Jalan-jalan lomba nih tapi. Aini Citra Devi juara 3 Thailand Open Karate Championship 2023 di Bangkok, Thailand kelas 52 putri. Ini udah prestasinya udah keren-keren, SGW banget, bukan main yang SMA 5 ini. Nah, di SMA 5 juga ini bukan hanya OSIS, tapi ada MPK-nya. Nih, kepada MPK dipersilakan nih. Ya, kasihkan sedikit. Ya, jadi MPK itu adalah Majelis Perwakilan Kelas, merupakan suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah. MPK berada di luar struktur organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan merupakan salah satu organisasi kesiswaan yang resmi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. MPK juga sebagai suatu organisasi yang mengawasi kebijakan OSIS yang memiliki peran penting dalam organisasi sekolah. Ya, jadi MPK itu merupakan organisasi yang bisa dibilang mengawasi program dan kinerja OSIS. Dan juga kalau misalnya di MPK ini merupakan hal wajib bagi setiap kelas untuk mengirimkan satu siswa di setiap kelas sebagai perwakilan. Kalau misalnya OSIS kan tidak diwajibkan setiap kelas. Kalau MPK ini wajib, tapi satu siswa setiap kelas. Bisa dilanjutkan? Ya, fungsi MPK sebagai organisasi yang pertama, fungsi pengawasan, mengawasi program kerja OSIS, mengawasi kinerja pengurus OSIS, melakukan evaluasi program OSIS. Yang kedua, fungsi aspirasi, menampung aspirasi dan masukan dari warga sekolah melalui MPK dalam program yang bernama Pancakarsa. Jadi kita MPK SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini mempunyai program yang bernama Pancakarsa, yang dimana Pancakarsa ini memuat aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang nanti akan kita evaluasi dan yang nanti akan kita serahkan kepada pengurus OSIS untuk dilakukan sebagai perkembangan bagi pengurus OSIS. Ya, selanjutnya fungsi legislasi, membuat dan menyusun persuratan, meminta laporan pertanggungjawaban OSIS, melakukan koordinasi dengan pembina dan pengurus OSIS. Oke, selanjutnya ada tugas dan wewenang MPK. Yang pertama,
Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Dan yang sudah dijelaskan sama Cika tadi, jadi setiap kelas itu mempunyai satu perwakilan dan mereka sebagai anggota MPK. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS. Jadi pemilihan ketua OSIS itu diselenggarakan oleh MPK. Yang ketiga, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS di akhir jabatan. Yang keempat, mengusulkan kegiatan kepada OSIS untuk dimuat dalam program kerja. Yang kelima, ada menyusun ADART OSIS Selanjutnya ada komisi bidang dalam MPK. Nah, komisi ini adalah seksi bidang yang memiliki tugas berbeda-beda. Dalam organisasi MPK SMA 5 Bandar Lampung memiliki pengurus inti dan 4 komisi, yaitu ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris, bendahara umum, wakil bendahara, koor kelas 10, koor kelas 11, dan ada 4 komisi, yaitu komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Yang pertama ada tugas dari koor kelas 10 adalah bidang yang berfungsi mengawasi, mengkoordinir, dan mengarahkan dari inti ke siswa kelas 10. Dan begitu juga koor kelas 11 adalah bidangnya berfungsi mengawasi, mengkoordinir, dan mengarahkan dari inti ke siswa kelas 11. Yang pertama, tugas komisi A adalah berfungsi menampung aspirasi setiap warga sekolah dan aspirasinya akan dievaluasi dan diusulkan ke pengurus OSIS. Yang kedua ada komisi B. Komisi B merupakan unit yang bertugas melakukan sidak dan sosialisasi aturan kepada para siswa untuk menegakkan suatu kedisiplinan di lingkungan sekolah. Contohnya itu di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, setiap pagi anak MPK dan anak OSIS bertugas untuk mengecek kerapihan. Contohnya itu kayak seragamnya harus pakai bed, terus tuh kukunya nggak boleh panjang, kaos kakinya harus di atas mata kaki. Selanjutnya, tugas komisi C itu berfungsi sebagai humas dari MPK, yang contohnya adalah mendesain mading, poster untuk diupload di media sosial agar tersampaikan ke seluruh warga sekolah. Yang terakhir ada komisi D. Komisi D merupakan unit yang melakukan penanganan atau kepanitiaan kegiatan untuk makrab, outbound, dan juga kerja rekreasi lainnya. Ya, jadi selanjutnya ada hubungan OSIS dan MPK secara fungsional ya. Yang pertama, MPK mengawasi kinerja pengurus OSIS dan anggota OSIS. Yang kedua, MPK membantu OSIS dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, MPK membantu dalam menjalankan tugas OSIS. Yang keempat, MPK berperan aktif dalam pelaksanaan Pilketos. Ya, jadi pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini diselenggarakan oleh MPK. Nah, dalam pemilihan ketua OSIS ini, MPK juga memiliki peran dari awal pendaftaran hingga akhir. Dari pendaftaran, wawancara, terus selanjutnya itu ada surat rekomendasi bahwa si siswa ini pantas untuk menjadi ketua OSIS, rekomendasi BK. Nah, selanjutnya itu ada wawancara dengan kepala sekolah, dan setelah terpilih 3 calon terbaik yang akan maju, itu kita ada orasi, debat, dan juga ada pemilihan. Di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini pemilihan ketua OSIS-nya dilakukan melalui pesta demokrasi. Nah, dalam pemilihan ketua OSIS ini, SMA Negeri 5 Bandar Lampung bekerja sama dengan KPU untuk penggunaan bilik suara. 1.104 siswa dan lebih dari 100 guru staf TU memiliki hak suara dalam pemilihan ketua OSIS. Kita menggunakan metode online, jadi kita sudah tidak mencoblos secara manual. Pemilihan pengurus OSIS juga MPK merupakan penyelenggaranya, dari tahap pendaftaran, wawancara, seleksi, hingga pengumuman pengurus OSIS. Itu MPK yang bertanggung jawab.
seperti itu. Nah, di sosmed Semana ini ada Instagram nih, official Semana ini dari sekolah langsung ini yang tiap hari update kayak prestasi ataupun berita-berita apa tentang SMA 5 ini. Terus ada Instagram OSIS nih. Kalau bisa cek ada Instagram OSIS, itu banyak benar kegiatan yang kita lakuin selama 1 tahun atau beberapa tahun yang lalu ini, udah banyak benar kegiatannya. Terus ada TikTok nih, TikTok official Semana yang kemarin baru buat konten tentang orientasi gabungan event kita ini. Terus ada OSIS Semana juga nih, OSIS Semana ini kece-kece pokoknya. Di dalam itu videonya itu ada yang ganteng, ada yang cantik, ada konten lucunya juga yang kemarin tentang orgel. Nah, terus ada YouTube SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini berisi tentang kegiatan yang ada di SMA 5 ataupun murid-murid yang upload video pembelajaran juga di YouTube SMA Negeri 5. Next. Nah, ada web Semana ini ada di Google ya. Website Semana adalah situs web resmi yang dimiliki oleh SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Web ini juga berisi tentang banyaknya informasi mengenai SMA Negeri 5 Bandar Lampung terkait isu-isu PPDB, prestasi atau event-event yang dilaksanakan di sekolah ini. Web ini juga bertujuan agar orang lain bisa mudah memahami tentang SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Nah, kalian pada tahu nggak nih SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini eskul ini ada yang keren nih, eskul jurnalistik, yaitu meliput berita gitu pas ada acara. Kepada Ketua Persisma Alia Widianinggo dipersilakan dan Ahmad Fadila. Selamat pagi semuanya. Pagi. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di SMA 5 Bandar Lampung ini ada eskul jurnalistik. Itu adalah eskul Persisma. Eskul Persisma sendiri bergerak di bidang jurnalistik yang telah berdiri sejak 2006. Terus eskul Persisma ini juga bukan hanya menulis artikel segala macam, tapi ada juga reportase, menulis, fotografi, dan juga mengedit. Nah, eskul Persisma ini reportase itu melakukan riset di lokasi serta wawancara untuk mencukupi data aktual dan faktual dari narasumber terkait topik yang diliput. Tadi pas kita baru masuk SMA 5, ada yang sadar nggak ada anak SMA 5 yang memakai name-tag? Itu adalah salah satu dari eskul Persisma yang meliput kegiatan hari ini. Nah, eskul Persisma juga itu jangan. Terima kasih kepada Kak Alia dan Kak Alma yang sudah menjelaskan apa itu eskul Persisma di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Next, lanjut ke slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sekretariat OSIS. Sekretariat OSIS ini ada di bawah juga bersamaan dengan ruang editing. Nah, sekretariat OSIS ini suatu ruangan yang ada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Sekretariat OSIS juga hanya bisa digunakan oleh anggota OSIS, MPK, dan beberapa eskul lainnya atas perizinan pembina. Ruang sekretariat OSIS ini memiliki fasilitas yaitu AC, PC, sound speaker, wifi, sofa, printer, fotokopi, dan lain-lain sebagainya. Ruang sekretariat ini juga digunakan sebagai ruang editing mengenai media sosial seperti IG, YouTube, TikTok, Facebook, web, dan lain-lain. Dan itu juga bekerjasama dengan OSIS MPK dan juga Persisma. Nah, contohnya dalam pembuatan pitch atau ide story juga ini anak-anak OSIS Sekbi 9 juga ini ngeditnya di situ, ngedit poster, habis itu feed IG ataupun konten-konten mereka edit di situ semua. Jadi satu berbarengan dengan Persisma dan MPK juga. Nah, next. Nah, ini eskul yang paling kece, paling keren yang ada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, ada di semuanya itu tentang radio Gema 5. Kepada Kak, ini silakan. Terima kasih Kak, sudah dipersilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Ibu Dr. Enda Jayati Lubus, dan juga Ibu Kepala SMA 1 Sendang Agung, Ibu Reni, yang cantik, Masya Allah. Oke teman-teman semuanya, di sini aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Putri Ayu Lestari dan biasa dipanggil Puyu. Bahkan tadi Galang menyebutnya Puyu ya. Oke, dan juga di sini aku sebagai
tahu juga nih pengertian 55. 55 itu adalah sebuah radio komunitas yang sudah berlisensi milik SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan juga menjadi radio sekolah atau radio pelajar nomor 1 di Bandar Lampung. Lalu frekuensi kita kalau teman-teman mau tahu itu ada di 107,9 FM. Nah di sini juga di radio ini nggak cuma menyiarkan informasi atau berita atau biasanya teman-teman taunya request lagu gitu ya. Tapi di Radio Gema 5 ini ada banyak banget program yang kita lakukan. Seperti kita itu memproduksi produk audio sendiri yang original dari Gema 5. Terus juga kita ada podcast seperti yang tadi sudah disinggung Ibu Kepala. Jadi di sini kita ada 2 podcast teman-teman. Ada podcast Paradigma dan juga ada podcast Mobile 5. Nah kita bakal kenalan lebih jauh lagi. Dan juga selain itu Radio Gema 5 biasa melakukan kegiatan amal secara rutin, biasanya di bulan Ramadan. Lalu juga anggota-anggota Radio Gema 5 ini aktif banget di organisasi atau kegiatan luar sekolah. Karena anggota Gema 5 itu ada yang jadi penyiar di Pro 2 seperti Sorcha, dan juga ada yang menjadi penyiar di radio namanya atau Dash gitu. Lalu juga banyak banget nih teman-teman prestasi yang sudah diraih dari Radio Gema 5 ini sendiri, seperti juara KPID Awards 2017 di kategori radio komunitas dalam bidang musik dan informasi, juara KPID Awards lagi di tahun 2018 di musik dan informasi, lalu juara lagi nih di tahun 2019 di kategori ilmuwan layanan masyarakat, lalu 2021 juga juara lagi nih di KPID Awards yaitu di bidang ilmu layanan masyarakat. Dan juga Radio Gema 5 tentunya tidak berdiri sendiri ya, ada pembina kita yaitu Ibu Feni, dan juga kami sering banget terbantu dengan Bapak Yohanes lagi tentunya atas podcastnya, terus juga video-video itu semua Pak Yohanes yang bimbing gitu. Nah kalau teman-teman penasaran, nanti kita bakal langsung ke ruangan radionya, dan secukup dari aku sampai di sini aja. Terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bu yang sudah menjelaskan tentang eskul Radio Gema 5. Siapa sih kamu masuk radio? Orang-orang yang keren-keren. Radio juga nih sering undang orang-orang luar nih kayak siapa Pak kepolisian, terus ada juga dari luar negeri waktu itu ya Kak Bu ya. Tuh ada dari luar negeri itu bisa podcast di SMA 5. Next ke slide selanjutnya. Nah yaitu tentang DBS. Apa sih itu DBS? Yaitu Duta Buang Sampah. Adalah salah satu organisasi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang belum lama diresmikan pada tanggal 14 September 2023. Nah, kepada Ahmad dipersilakan untuk menjelaskan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tapi pun. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri, nama saya Ahmad Fadilah atau biasa dipanggil Ahmad. Saya selaku generasi pertama Duta SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yaitu menjabat sebagai Ketua Umum. Jadi saya bakal ngejelasin beberapa tentang Duta SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Boleh dong di next? Apa itu Ecobrik? Sebelumnya ada yang tahu nggak Ecobrik itu apa? Tahu dong, tadi kan udah dijelasin sama Ibu Ayati Dompus ya, tadi udah dijelasin. Oke, Ecobrik, ini ada contohnya. Ecobrik ini sampah plastik yang dicacah, tapi sebelum dicacah itu kita cuci dulu, terus kita cacah, lalu kita padatkan di suatu botol. Supaya apa? Supaya kita bisa membuatnya menjadi suatu nilai ekonomis. Kalau sampah biasanya kan kita lihat kayak ini sampah. Mending kita buang, kita bakar, akhirnya apa? Jadi polusi. Ataupun kita kubur, akhirnya apa? Jadi pencemaran tanah, oke? Ataupun kita buang-buang di sungai yang biasa ngeliat Pandawa, tahu Pandawa? Oh ya, Pandawa, jangan Pandawa yang India itu, film itu. Oke, mungkin saya lihat karena satu sendal agung ini kayaknya lagi pada tegang semua ya. Mungkin kita bisa nyantai dulu, nggak apa-apa. Jadi, Ecobrik ini kalau misalnya udah jadi, itu minimal itu 500 gram. Umumnya itu 600 gram. Lebih itu lebih bagus. Nah, Ecobrik itu biasanya kami kreativitaskan itu menjadi sofa. Sofa yang kalian depan di sini, itu isinya Ecobrik.
Isinya ekobrik. Jumlah ekobrik yang ada di dalam itu 19 ekobrik. Ya, 19 botol ekobrik. Jadi sementara satu ekobrik itu membutuhkan sekitar 5 sampai 6 karung besar sampah. Tuh, berarti kira-kira SMA 5 Bandar Lampung ini udah dikit Bu ya sama sampah plastik-plastik gitu ya. Karena jujur Duta Bank Sampah SMA Negeri 5 Bandar Lampung diresmikan terdiri pada tanggal 14 September. Jadi bisa dihitung, itu September kemarin ya. Jadi Duta Bank Sampah SMA Negeri 5 Bandar Lampung itu baru berjalan, dihitung sama bulan ini berjalan 3 bulan. Tapi kreasi kami sudah banyak, bisa di next aja. Tuh, kami mempunyai inovasi sofa yang seperti di depan kalian. Lalu ada inovasi tas, bisa dilihat itu ada ketua umum Persisma. Oh ya, tas itu kami ada 2 jenis. Satu dari sampah plastik kresek, satu lagi ada juga dari tutup botol. Lalu ada hasil inovasi lain seperti tadi itu ada bangku-bangku, ada tembok, ada hiasan. Apa itu maggot? Ada yang tahu nggak maggot itu apa? Nggak tahu ya? Oke, maggot itu adalah sejenis larva. Jadi maggot itu, budidaya maggot itu kita itu banyak pengusaha-pengusaha sukses itu budaya maggot. Kalau misalnya kalian suka ngasih makan burung, hobi burung gitu kan, itu ngasih makannya maggot. Jadi maggot ini salah satu cara penanggulangan kita tentang sampah rumah tangga, sampah-sampah organik. Itu sampah-sampah organik itu maggot bisa mengurangi sekitar 5 kilo sampai 6 kilo. Jadi kalau misalnya kita punya nasi bekas atau misalnya tulang-tulang ayam, itu tinggal kita kasih maggot, mereka akan memakannya. Itu dalam 1 hari itu bisa 5 sampai 6 kilo. Dan apa sih keuntungan kita untuk budidaya maggot itu? Budidaya maggot itu kita bisa perjualbelikan. Itu bisa jadi pakan lele ataupun pakan burung. Lumayan kan buat nambah-nambah uang jajan atau jalan sama ayam gitu kan. Oke, lanjut. Oh, buat ibunya, ayamnya ibunya gitu. Tuh bisa dilihat tuh, maggot itu sebenarnya dari larva lalat ya contohnya, kayak gitu, kayak serangga. Nah, udah penjelasan saya cuma nyampe sini aja. Mungkin kalian yang kepo-kepo tentang DBS atau Duta Bank Sampah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, kita bakal jalan-jalan ke markas saya. Jadi di sana itu banyak banget inovasi lainnya tentang sampah-sampah di sana. Mungkin kalian mikir, ih jorok banget sih sampah, kok mainnya sampah. Gak apa-apa kita belajar dekat dengan sampah. Karena generasi Z itu jangan takut kotor. Pernah dengar kata-kata itu? Itu dari slogan Bingso ya kalau salah ya. Tapi gak ada sponsor gue ya. Oke. Jadi ntar kita bakal main-main ke markas saya. Kita lihat inovasinya dan anak-anak ada pokoknya anak-anak ganteng, ada anak-anak cewek cantik-cantik, mungkin bisa nama channel. Oke, enggak, saya mah biasa aja. Oke, sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih amat atas penjelasannya tentang DBS. Sampah-sampah di SMA ini sekarang ini berharga benar. Karena apa? Satu sampah ini bisa jadi upaya untuk kita bereco-break, karena kita ada pribadi sampahnya sangat berharga. Nah, next yaitu selanjutnya ada KL Cafe Serta 5. Nah, KL Cafe Serta 5 ini adalah kantin yang berada di Semarang, di mana tempat ini sebagai tempat berkumpul para siswa-siswi saat jam istirahat. Saat jam istirahat ya, jangan pas belajar mampir ke ini kantin. Nah, boleh nih. Tahu. Kafe ini menyediakan banyak menu makanan dan minuman yang sangat menarik untuk dicicipi. Boleh ntar nyicip-nyicip sana, tapi beli ya. Di sini. Belum kayak
ada ruang masing-masing, tapi kan ada menu macam ada diatur. Nanti di editing itu diaturnya semua. Mari ibu silakan sini. Ini ruang tamu-tamu anak. Nah ini ruang siarannya. Uyuh masuk mas, sama yang jawab sini. Ini ruang siaran. Kita radio ini pemancar juga online. Nah, jadi di internet juga. Dan ini streaming YouTube juga nanti ruang streamingnya di ujung sana nanti kita kesini. Ini ruang produksinya. Ini ruang produksinya. Pakai 2 mic, kita ada mic 1, mic 2. Jadwal siaran, kedap. Suara ya? Kedap. Suara. Ah. Terus pakai mixer juga. Sama kita pakai di sini aplikasinya ada VPN. Nanti jam 1 kita mulai lagi Bu, karena jam 1 itu ada segmen nostalgia. Ya, jadi kita muter lagu-lagu yang 90-an terus sambil membahas hal-hal yang nostalgia juga gitu. Jadi ramah untuk orang-orang yang sudah sepuh gitu lah bisa dibilang. Not me ya, bukan saya berarti. Menolak tua ya Pak Yo. Iya gitu. Setelah itu juga ada segmen untuk remaja Bu. Jadi setelah dari kemalan tadi atau kenangan masa lalu, baru ada segmen yang namanya salsa atau salam sahabat. Nah di situ membahas seputar ya hal-hal remaja, terus juga bisa request lagu. Makanya jadi kayak apa ya Bu? Jadi kayak trendsetter sekolah gitu. Karena oh bisa request lagu, bisa titip salam gitu. Gitu. Terus yang ini broadcasternya ini gantian siswa-siswa sini? Iya, siswa-siswa. Jam piket apa gimana? Itu pakai jadwal. Jadi kita biasanya pulang sekolah atau mungkin kalau lagi emang ada mau podcast biasanya kita ada surat izinnya tersendiri gitu. Ya, jadi teratur. Karena kan Bu Kepala Sekolah kan sering share yang diundang podcast termasuk Pak Kadis ya waktu itu juga pernah gitu kan. Dan ini lebih mewah dari radio Andalas. Semua radio swasta itu masih mewah kita. Insya Allah. Iya, sudah saya cek. Sampai radio yang ternama itu aja masih bagus. Alatnya memang kecil-kecil itu pemancar dan pemancar ada di luar. Alatnya segitu di ujung itu. Di sini juga kita ini Bu ada tutornya atau kayak bisa dibilang apa ya Pak bisa dibilang pendampingan kayak, dari pendampingan dari luar juga. Penyiar juga. Penyiar juga Dari RRI. Iya. Jadi makanya dari situ kita juga banyak MOU ya kerjasama dengan itu ya. RRI ya. Kita banyak kenalan juga banyak apa ya Bu kayak jalan-jalan keluar juga gitu mengenal radio-radio luar kayak Raja Wali terus juga Bos. Iya Prambors. Jalan ke sini aja. Jalan ada. Ya, assalamualaikum. Tolong gantian ya. Ini setengah PK jadi nggak gitu kayak gini. Nggak karena ini keramaian. Apa biar tahu. Nah, di sini lah. Iya, silakan Ibu. Ini web SMA 5 nih podcast dengan Pak Kadis. Nah, jadi yang upload ada di web juga ada di YouTube-nya, langsung dari sini mereka bekerja. Ini anak-anak nih siswa. Itu Pak Kadis. Yang Pak Kadis kemarin ya. Suaranya dari sini kebetulan. Buka di sini. Semuanya Podcast. kemarin di-share sama Bu Kepala. Ya, nanti ibu ini juga suaranya langsung saya share kok. Podcast. Ini editing. Nah, yang podcast. Enggak ya. Ah, ya ini. Jadi web ini langsung otomatis online ke YouTube. Ini YouTube-nya di sini. Nah, di sini editingnya di sini langsung. Nanti sore ini juga langsung diedit di sini. Anak-anak. Kalau edit kita kan. Kalau untuk podcast kami, karena itu kan menyangkut sekolah. Kalau di luar podcast anak-anak. Nah, jadi kreasi mereka. Di sini banyak materi-materi tentang siswa, PPKN, PHK. Kalau dia editing ya hanya untuk kepentingan anak semua yang ini. Tapi kalau kepentingan sekolah kami editor. Nah, ini editor. Buat banner kami dari sini semua. Jago banget ini. Jadi saya sudah kader semua itu humasnya. Nah, jadi inilah humasnya Jadi SMA 5. desain sendiri. Iya. Tinggal cetaknya aja. Iya. Desainnya dari sini, boleh dilihat. Untuk cetaknya. Saya nerima sudah beres tinggal cetak. Kalau Ibu Akal tinggal terima doang ya. Saya tinggal cetak aja Ibu. Tinggal cetak aja. Nah, ini pakai tanggal 27 dari sebuah di sini langsung. Ini untuk editing video di sini. Langsung kita edit podcast ini. Nah, ini
get statut, buat banner. Semua dilakukan di sini, anak OSIS semua. Iya Pak. Jadi Kita hanya mendampingi. Pembuatan banner mendampingi khusus Pak Agus untuk editing video Pak Tegar. beda-beda ya. Ya, pendampingan editingnya, pelajarannya. Tapi kalau untuk semua konten tanggung jawab saya. Jadi harus sesuai atas. Web sekolah ada di sini. Jadi anak-anak tadi buat berita, nanti langsung isi di sini, upload sore nanti kita kirim. Pokoknya sat-sat lah ya. Ya, gitu. Ini YouTube SMA 5-nya. Iya, ini memang anak musik ini juara kemarin juara nasional band. ya. Juara apa kemarin kita? Band di Provinsi Lampung. Iya. Juara? Ya Pak Kadis. Juara band. Oh, juara band. Nah ini bandnya. Ini vokalisnya ini ya? Iya, iya. Mudah-mudahan dapat lebih vokalis. Ini kelas berapa? Kelas 11 Ibu. Kelas 11. Iya. Tahun depan kelas 12. Iya. Udah konsen ya. Ya, jadi cari lagi. Ini kelas berapa? Om? Saya kelas 11 Ibu. Kelas 11 juga. Iya. Nah, cari ininya. Regenerasi. Kadernya, regenerasinya. Ya. Mudah-mudahan terhasilnya.